Muhammad dengarkan mengenai syarat sah salat, di mana syarat sah salat itu ada 5. Yang pertama itu adalah suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci, yang ketiga berdirinya kita di tempat yang suci, yang keempat mengetahui sudah masuk waktu salat, dan yang terakhir itu adalah menghadap kiblat. Untuk selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab mengenai tema kita pada malam hari ini. Kita mulai dari 3 pertanyaan dari jamaah dan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dari silakan yang ingin bertanya dari jamaah. 1, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai syarat sholat kiblat. Sebelumnya saya sudah pernah tidak sengaja membaca atau mendengar, saya lupa. Saya pernah itu yang doa itu. Kemudian ada berita yang mengatakan bahwa penelitian yang mengatakan kalau arah mata angin itu hampir setiap tahun itu bergeser sampai dengan 5 derajat. Berarti secara otomatis ketika arah mata angin bergeser sampai dengan 5 derajat, itu secara otomatis juga arah kiblat juga bergeser. Kira-kira bagaimana kita sebagai seorang muslim menanggapi penelitian seperti itu? Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Mengenai tempat kandungan. No, baru dengan Ustaz. Tempat Ustaz. Ini pengalaman pribadi Ustaz. Kan saya punya teman Hindu di Mataram. Kebetulan diajak ke rumahnya main-main. Kalau nggak salah kemarin tuh saya hampir mau selesai waktu sholat asarnya. Kebetulan rumahnya itu langsung sama puranya satuan. Nah, mau nggak mau karena waktu udah mau habis, saya sholat di sana. Tapi insya Allah pada kiblat, soalnya punya aplikasinya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sholat saya itu sah atau tidak karena tempatnya itu ya bisa dibilang. Terus yang kedua ini mengenai arah kiblat, saya langsung searching Ustaz. Tadi saya melihat arah jarum kiblat itu di tempat kita sendiri ini agak kurang pas, ya agak kanan. Nah, sesuai penjelasan Ustaz tadi bahwa kiblat itu harus tepat ke arah Ka'bah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada selisih jarak kiblat itu sendiri atau harus tepat di Ka'bah itu sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, kita harus langsung melaksanakan sholat. Namun banyak yang menyampaikan saat sekarang ini karena sedang trennya akhir,
musafir atau merantau mungkin di daerah lain memakai pakaian wajib. Kemudian penentuan arah kiblat kali ini kadang-kadang kita nggak tahu kiblat ada juga, kadang-kadang nggak tahu kita menentukan arah kiblat di kapal laut. Kemudian di kapal laut ini kan ada persiapan, ada musala yang ada di dalam ini. Lalu di dalam kapal ini berbagai macam kerjaan orang ini kan di dalam kapal. Apalagi penumpang ini karena kapal macam ini dalam kapal ini sampai-sampai kena ini mendengar persoalannya ini. Apakah kita yang melaksanakan sholat di dalam kapal ini sah sholat kita atau bagaimana? Karena tempat ini juga bisa dikatakan najis dan ini karena berbagai macam kerjaan lalu lapang orang di dalam ini juga kan karena ini kita nggak bisa membuat tempat. Apakah bisa membatasi itu musalahnya sebagai tempat? Nah ini baru dulu. Terima kasih. Nama itulah pertanyaan dari saudara Al-Fuzan Nabi mengenai adanya riset bahwa setiap tahun itu ada perubahan arah kiblat sebesar derajat. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Bismillah. Terkait dengan pertanyaan pertama, nyambung dengan pertanyaan kedua dari penanya kedua berarti. Ya. Dalam setiap berapa dulu ya? Bukan dalam setiap tahun sih. Kali 3 tahun kalau 3 salah ya. Bumi ini memang bergeser. Bumi bergeser ya. Bahkan tadi dikatakan sampai kepada perputaran 5 derajat. 5 derajat itu kan luar biasa sudah itu ya. Kalau 5 derajat saja akan berubah, itu bisa jadi kita ke Real Madrid nanti sholatnya ya. Nah ini dia. Sehingga bagaimana menanggapi hal yang seperti ini? Nah biasanya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ketika bumi sedang mengalami pergeseran ya, itu biasanya 2 derajat perubahan pergeserannya itu ya. Biasanya dari Kementerian Agama itu mengumumkan kalau kiblat itu ada pergeseran arah kiblat, itu biasanya diumumkan ya. Biasanya diumumkan di televisi itu. Nah, maka ya bagi kita yang umpamanya ingin mengetahui tentang hal yang seperti itu, maka segera berkoordinasi dengan pihak terdekat. Dalam hal ini adalah KUA ya. Karena dia di wilayah kecamatan yang yang memiliki tanggung jawab akan hal yang seperti itu. Jadi KUA itu bukan hanya sekedar ngurus orang nikah saja ya, tetapi segala macam bentuk yang berurusan dengan tentang agama. Di sana di KUA itu termasuk penentuan arah kiblat ya. Kalau misalkan terjadi pergeseran arah kiblat, maka nanti biasanya dari KUA kita masukkan laporan ke KUA, nanti KUA yang merespon ya sampai ke Kanwil, ke Mataram nanti, sehingga turun tim kalau memang dibutuhkan ya untuk membenarkan arah kiblat di satu tempat. Di dalam waktu banyak terjadi hal yang seperti itu. Masjid sudah dibangun duluan, ternyata arah kiblatnya jauh bedanya. Akhirnya itu yang banyak yang nggak kepake jadinya ya masjidnya, karena harus miring sholatnya kayak gitu. Nah ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Nah, jadi bagaimana yang seperti itu? Ya, maka harus tetap mengikuti arah kiblat. Hanya saja seperti yang tadi ya. Mengenai tentang sholat menghadap kiblat, ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan satu mengarah persis ke arah Ka'bah ya. Persis menghadap Ka'bah. Ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan menghadap ke arah Ka'bah. Jadi nggak persis ke Ka'bahnya, tetapi ke arah Ka'bah. Jadi beda dia, ya. Nah, karena
mengarah Ka'bah, ya, mengarah Ka'bah itu mungkin agak terlalu sulit bagi kita, maka mungkin bisa kita mengambil pendapat yang berikutnya, yang sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, begitu. Kan sulit untuk menentukan pasnya nih anang Ka'bah, pasnya titik ini Ka'bah itu di sini, begitu. Kan artinya pasti error-errornya itu adalah gitu. Nggak mungkin 100% akurat kita akan menghadap kepada Ka'bah, ya. Maka mungkin kita lebih diringankan dengan mengambil pendapat yang seperti apa, sholat itu menghadap ke arah Ka'bah, seperti itu, ya. Nah, lanjut, keadaan kita sholat di rumah ibadah orang, ya, pura misalkan, atau gereja, ya. Ini dibahas oleh para ulama, bagaimana hukum salat di dalam gereja, ya, hukum salat dalam pura misalkan seperti itu. Ya jelas tidak boleh, ya. Kita telah dibuatkan tempat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibuatkan tempat ibadah itu masjid. Kalau enggak ada di masjid, ya kita cari tanah lapang, gitu. Jangan salat di pura. Salat kita menghadap kebetulan kiblatnya terus letono barong letono terus. Apa ranina? Ogoh-ogoh le julu. Bakal kita nyembah setan ngono kan. Nah, ini dia meskipun hati kita misalkan kepada Allah lagu le julun tinu pe, ya. Atau misalkan saat dalam gereja le julun tersalib begitu. Nah, ini dia, ya. Dulu pernah dalam dinasti apa gitu, lupa tiang juga sejarahnya, ya, pernah terjadi tuh ketika penaklukan apa gitu, lupa tiang, ya. Para sahabat sholat di dalam gereja sehingga gereja itu berubah menjadi masjid. Namun itu pun menjadi perdebatan para ulama, ya. Nah, namun untuk lebih amannya, ya sholatlah kita di rumah ibadah kita masing-masing. Apalagi kalau kita misalkan berbicara di kota Mataram, ya, rumah ibadah terbesar ya Islamic Center di Mataram. Seperti itu, ya, maka pergi saja ke Islamic Center sebentar gitu, sholat di sana. Atau misalkan di musala-musala terdekat atau di masjid-masjid terdekat, gitu ya. Hindari untuk sholat di tempat ibadah orang, gitu. Lalu kami sekali tahu endah, lamun le agama ente, le mazhab te, ya, bawino najis. Terus le pura misalkan karena orang Hindu itu, ya kedemenana, tono tanda 17-an, misalkan anjing kecebawi, bukan kita juga harus hati-hati di sana. Jangan-jangan tempat itu sudah sering dilalui oleh binatang-binatang yang memang najis dalam keyakinan kita seperti itu, ya. Maka cari amannya, salatlah di tempat yang betul-betul membuat kita nyaman, seperti itu. Bahkan kalau bertamu, masa dia risih, mohon maaf ya, kalau kita disuguhkan makanan umpamanya, ya. Yang kalau bertamu di tempat-tempat seperti itu risih, ya. Maka yang bisa aman yang kita nikmati itu adalah ya makanan yang kemasan, misalkan disuguhkan botol minuman yang menggunakan kemasan, aman yang seperti itu. Tinggal kita masukkan pipet, misalkan teh botol atau minuman-minuman putih itu, ya, yang tidak sebutkan merek, nanti dikhawatirkan promosi, ya. Nah, itu tinggal itu aman. Kenapa? Karena nggak bersentuhan langsung dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram pada diri kita. Nah, itu dia, ya, sebaiknya dihindari. Nah, lanjut pertanyaan yang terakhir, ngombe yang kontennya pelek kapal ini, ya. Kadang-kadang penuh najis dan sebagainya, le tata salat ini ngombe hukum salat teletono. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Jadinya berbicara tentang tempat salat, ya, syarat di antara syarat sah salat itulah sucinya tempat kita melaksanakan salat. Nah, tempat melaksanakan salat atau pakaian yang kita gunakan untuk salat, ya, ketika terkena najis baru dikatakan sah salat kita. Ketika najis itu dikatakan tidak sah ibadah salat kita ketika najis itu berada di satu tempat yang mengikuti gerakan salat kita. Misalkan salat kita
ngodu sorban atau ngodu imamah atau ngodu kereng, ya. Ternyata ada potok ya kotoran lah kita katakan. No le pucuk kereng teu taona. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kereng si kadun teu ino ketika kita salat, ruku, sujud, apakah sarung itu ikut bergerak mengikuti gerakan salat kita? Ikut kan? Nah, ketika pakaian itu ikut, najis itu ikut bergerak dengan gerakan salat kita, maka salat kita menjadi tidak sah. Atau misalkan, ya, atau misalkan kita berpegangan pada tali, di tengah tali, ternyata tali si inti itu tali kalong itu dah ya. Sementara anjing itu kan najis ya kan? Lamun enti pelebek anjing itu, kalau kita takbir bergerak enggak tali itu? Ikut bergerak kan? Kalau kita ruku ikut bergerak dia. Nah, ketika dia ikut bergerak, maka salat kita menjadi tidak sah. Nah, kalau najis itu tidak ikut bergerak dengan gerakan salat kita, maka salat kita dikatakan sah. Contohnya misalkan itu salat di hambal ini. Ara najis le pototene ta'ana. Atau di ujung sini atau nule mudi ta'ana. Itu berada di tengah-tengah. Pertanyaannya, kalau kita bergerak dalam salat kita, apakah najis yang ada di karpet ini ikut bergerak? Tidak kan? Tepui le bawa najis ini. Dia tidak ikut bergeser, tepui le bawa posisinya. Ya. Maka dalam hal yang seperti ini baru dikatakan sah salat seseorang ketika najis itu berada di suatu bagian tempat atau tempat yang dimana dia tidak mengikuti gerakan salat kita. Pada merasi buruk misalkan salat di musola kapal, ya. Pano tai misalkan kotoran le status salat ini, ya. Nah, le lawang musola misalkan tonara kotoran itu, sementara itu salat di dalam tempat musola ini. Ada lagi di pojokan musola itu kotoran di sana. Kita salat. Nah, kalau kita salat sementara ada najis di pojokan musola itu, pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan gerakan ruku, i'tidal atau sujud ikut enggak bergerak najis itu? Tidak mengikuti gerakan salat kita kan? Enggak, maksudnya mengikuti gerakan salat. Tentunya mesti mengikuti gerakan salat. Dia bukan sedang berjalan di. Maksudnya mengikuti gerakan salat itu seperti niki. Ya, misalkan di baju kita. Di baju nggih? Di baju kan? Dekat misalkan tai kucing di sini. Kalau kita ruku kan bergerak dia ikut ini. Benda ini bergerak dia begini. Kalau kita tidak lagi, dia naik lagi. Mengikuti gerakan tubuh kita salat. Nah, ini yang dimasukkan mengikuti gerakan salat. Maka dalam hal posisi najis yang melekat seperti ini mengikuti gerakan salat kita, maka ini yang menjadikan salat kita tidak sah. Akan tetapi ketika kita salat najis itu tidak mengikuti gerakan salat kita, misalkan bersih beru lelawang kapal tahu itu salat, teruku kita sujud tetap tepui lawang itu kan tidak bergerak dia tidak ikut sujud, ya. Najisnya tidak ikut sujud, dia tidak ikut berdiri najisnya, tepu najis ini. Maka dalam hal yang seperti ini, ya, ketika ada najis selama tidak berada di tempat kita sujud, di tempat kita berdiri, maka salat kita menjadi sah, ya. Logo alangkah lebih bagusnya tapi tempat si betul-betul nyaman itu nu. Dendek salat itu musola ara najis memang sah salat kita lah bukan? Dia tertahan. Ya kan? Allahu Akbar, bukannya tangannya ke bawah, Allahu Akbar ke hidung dia begini. Ini kan susah juga yang kayak gini, ya. Jadi cari tempat yang aman lah buat kita tentram. Jadi seperti ini kan, nggih. Nah, jadi tadi itu perbedaannya. Ya, ketika najis mengikuti gerakan salat dan ketika najis tidak mengikuti gerakan salat. Kalau mengikuti gerakan salat tidak sah. Kalau tidak mengikuti gerakan salat menjadi sah. Meranikah. Wallahu taala a'lam. Yang ada sedikit mengulur-ngulur waktu. Oh ya betul. Bagaimana salat orang yang sengaja mengulur-ngulur waktu? Kadang 5 menit apa salat zuhur misalkan.
Bagaimana hukum sholatnya? Sah apa tidak? Sholatnya tetap sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya, ya. Nah, akan tetapi ya, dari waktu sholat yang panjang itu kan sudah kita bahas. Memang beliau nggak hadir ya beberapa kali nggih. Nah, ada namanya waktu yang jaiz, ya. Boleh kita melaksanakan sholat, tetapi ada juga waktu yang mukhtar di sana. Waktu yang lebih dipilih untuk kita melaksanakan sholat. Lawan bahasa anta lebih bagus. Nah, umpamanya sholat zuhur, ketika dalam keadaan terik matahari yang begitu panas, maka sholat zuhur itu lebih dianjurkan untuk diundurkan, diakhirkan sampai matahari itu tidak terlalu panas. Sholat isya kapan paling dianjurkan? Di akhir. Jadi bukan di awal, di akhir, ya. Menurut sebagian ulama, ya, di akhir, begitu. Nah, tetapi dengan catatan dari semenjak azan itu sampai ke sepertiga malam itu tidak diisi dengan perbuatan yang tentunya sia-sia, ya. Ngobang isya, bareh salat ke, kan waktu bagus salat isya, bareh piran tengah kalam terus min catur min remi lekan berudan ngebang bekepakan, ya. Si deman min pimpong bareh jam 2 berjamaah kan. Nah, ini tidak dibenarkan juga yang seperti ini, ya. Nah, jadi lamun khawatir, kalau khawatir nanti pada tengah malam itu kita tidak bisa melaksanakannya, tertidur pula semuanya sampai ngebang subuh, maka afdolnya dikerjakan di awal waktu, begitu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, tentang waktu yang mukhtar dengan waktu yang jaiz seperti itu, Wallahu taala a'lam wa a'lam. Selanjutnya dari Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari media, ada 2 pertanyaan dan 1 orang, dan 1 lagi ada dari Sri Fatma Ibtihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, maaf tadi kurang jelas mengenai sholat yang di atas kendaraan. Bagaimana kalau tidak ada yang tahu arah kiblat, dan kalaupun ada yang tahu ternyata harus menghadap kanan? Itu sholat kan sempit Pak Ustaz. Otomatis kita takbiratul ihram hanya badan yang di atas yang ke kanan dan menghadap ke penumpang lainnya. Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua, maaf 1 lagi Pak Ustaz. Lanjutannya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukum jamak seseorang yang misalkan ada orang yang menempuh perjalanan lebih dari 90 km per jam, 90 km, dan menjamak sholatnya sebelum berangkat. Padahal orang itu tahu bahwa ketika sampai di tempat tujuan, waktu sholat berikutnya masih banyak dan juga banyak masih tempat berhenti, apalagi jika sampai di tempat tujuan belum masuk waktu sholat berikutnya. Terima kasih. Bagaimana hukum jamaknya yang kedua? Jamak. Ya. Dan yang lewat WA atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, izin tanya, bagaimana hukumnya sholat di danau? Kebetulan pas kita sholat datang banjir Di danau. Terus lari. Pertanyaannya, apakah boleh sholat itu dilanjutkan atau diulang? Ya. Pertanyaan yang pertama, sholat di atas kendaraan, ya.
sholat di atas kendaraan, susah menentukan arah kiblat. Lalu kemana kita akan sholat? Maka di sini, ya, kalau kita tidak bisa menentukan arah kiblat dengan yakin, ya, maka kita tetap diwajibkan untuk berijtihad menentukan arah kiblat di sana, ya. Maka dengan persangkaan, kalau misalkan semua penumpang di kapal itu tidak tahu arah kiblat, maka dengan persangkaan kemana arah kiblat itu, tentunya dengan melihat matahari. Dengan melihat matahari, ya. Mbe anak-anak telap jelokan tono, ngono kan? Melihat, nah seperti itu. Lalu bagaimana sholat kita, ya? Sementara kan sempit, nggak bisa kita bergerak sempurna ruku dan sujud seperti bagaimana umpamanya dalam pesawat, ya. Maka silakan sholat sebatas kemampuan kita, ya. Kalau umpamanya kita harus sholat dengan duduk, kita harus sholat dengan duduk di atas kendaraan, di atas kuda atau di atas kapal, misalnya di atas pesawat, karena nggak ada tempat untuk kita melaksanakan sholat secara sempurna, maka silakan sholat duduk dengan menghadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, dengan isyarat ruku' dan sujud, silakan. Nah, hanya saja nanti ambil posisi sujudnya itu lebih rendah dibandingkan dengan ruku'nya. Misalkan kalau sholat duduk Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Ruku'nya begini misalkan, ya, ruku'nya begini, sami'allahu liman hamidah. Maka sujudnya harus lebih bawah. Seperti itu. Jangan sama posisi badannya ketika ruku' dengan sujud. Jadi sujud itu lebih bawah dibandingkan dengan posisi badan ketika ruku'. Jadi seperti itu, ya. Itu salat, ya, salat ala qadar namanya yang seperti itu, ya. Nah, apakah wajib diqadha? Ya, dua pendapat ulama, ada yang mewajibkan qadha, ya, jika masih ada waktu, ada yang mengatakan ya tidak wajib qadha, terselesaikan hal seperti itu, ya. Jadi mana-mana mau diambil silakan. Nah, lanjut yang kedua, bagaimana dengan orang yang menjamak salat? Memang perjalanannya sudah mencapai batas jarak musafir, tetapi kan masjid banyak, ya. Bagaimana hukum jamaknya? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Itulah tempat indahnya Islam. Para ulama berbeda pendapat, itu rahmat, ya. Ikhtilaful ulama rahmat. Berbeda pendapatnya ulama itu adalah rahmat, ya. Jadi bukan untuk diperselisihkan. Kalau sekarang beda, ikhtilaful ummah azab. Kalau sekarang perbedaan pendapat kita sejadi dengan bodoh ini azab. Buktinya apa? Saling celak, bukannya menjadi rahmat, mempersatukan umat, menjadi kemudahan bagi umat, logo sebagai jalan untuk saling menjatuhkan, ya, menjadi jalan untuk saling menghinakan. Ini dia. Nah, jadi kalau perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat, ya. Jangankan di masa para ulama, para sahabat saja sudah ada perbedaan itu. Sudah ada perbedaan itu. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena bedanya cara memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kamu jangan salat kalau belum sampai di Bani Quraizah, ya. Ketika sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu di tengah jalan, waktu telah masuk, ya. Sebagian sahabat salat pada waktu itu, sebagian sahabat tidak mau salat. Kenapa kamu tidak mau salat sementara waktu sudah ada? Yuh, Rasulullah mesan kita untuk jangan salat kalau belum sampai di Bani Quraizah. Seperti itu. Akhirnya apa? Dua peristiwa yang itu terjadi. Ada sebagian sahabat yang melaksanakan salat pada waktunya, ada sebagian sahabat yang tidak melaksanakan salat tetapi menunggu sampai pada tujuan. Ketika itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, apa jawaban Rasulullah? Kamu benar, kamu
Benar. Nekende itu jenana. Mesa aku doang karena kamu salah kanyino lah mesti ini. Ya. Nah, ini tempat masalahnya. Ya, ini dia. Makanya kita banyak-banyak bacalah, ya. Jadi bagaimana pertanyaan tadi itu? Silakan. Kalau mau menjamak salat boleh. Tafadhal. Kenapa? Karena itu kemudahan yang diberikan oleh agama. Dan boleh juga dilakukan. Kenapa? Karena telah mencapai syarat. Telah mencapai syarat untuk bisa melaksanakan jamak salat. Tetapi kalau tidak mau menjamak salat juga bagus. Enggak boleh disalahkan. Begitu. Jadi jangan salahkan orang. Agama mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita dalam musafir jamak salat bila perlu qasar. Ya. Jangan maksa kayak gitu, bro. Ya. Nah, kita punya dalil masing-masing. Jadi mau mengkasar menjamak salat silahkan. Yang mau melaksanakan pada waktunya juga silahkan. Begitu juga dengan puasa. Puasa, lamun terlalu musafir, kanggo dia puasa? Kanggo ndek? Kanggo. Kita musafir. So diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Lagu lamun sanggup dan masih kuat berpuasa, itu juga bagus. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Dalam keadaan musafir seperti itu engkau mampu berpuasa, lebih bagus lagi. Kan begitu. Nah, sholat juga begitu. Udah boleh menjamak sholat, boleh. Kenapa? Karena syaratnya sudah terpenuhi. Tapi kalau ingin melaksanakan sholat pada waktunya juga bagus. Seperti itu. Jadi jangan yang menjamak sholat harus ngotot di jamak. Jangan yang nggak mau menjamak sholat ngotot juga harus dikerjakan pada waktunya. Ya. Jadi agama ini sudah ada solusinya. Itulah anugerah yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada kita. Lagu umpama mangkin tanang mataram, tanang senggigi, sang lain jaga idapna. Lamun dia temu mentelah salat kan begitu ya. Nah, kan ada salat, boleh sekali-kali baru sejam kanggo terjamak. Lagu itu pada nyaman idapna, maka ambil. Mana keadaan yang nyaman menurut pelungguh begitu ya. Sok dende berda tipa imal langsung jamak salat imal ya. Nah, memang ada sih kalau enggak khilaf yang mazhab Maliki kalau yang tidak salah ya. Karena beliau mendefinisikan yang namanya musafir itu adalah berpindah dari tempat tinggal kita menuju tempat yang lain. Asalkan berpindah sudah musafir. Enggak dibatasi jarak. Yang penting berpindah. Misalkan tiang ingin nginap di rumah Rizki, mbak tabay Rizki, pindah kan? Dari kali temu lau tipa kali temu tengah. Ini mana kali temu daya? Ya. Tapi pindah, saya nginap dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sudah boleh jamak salat. Lagu maik ke angan tengeno kan? Nah, seperti itu lagi. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i baru diperbolehkan untuk menjawab mengqasar salat itu ketika sampai pada jarak yang ditentukan. Ya, kurang lebih 26-24 km seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Oh, yang terakhir. Salat di danau. Apa danau? Telaga kan? Danau. Oh iya. Ketika lain bendungan malah. Iya. Nah, ketika kita sholat di danau, datang banjir. Ya. Berarti dalam keadaan sholat, ngumbe hukum sholat teletun. Ya. Nah, kalau seperti yang tadi ya, kalau kita sholat dalam keadaan kaki kita memijak bumi, ya, terus dalam keadaan takut, maka dalam mazhab Syafi'i kalau yang tidak khilaf itu diharuskan tetap menghadap kiblat.
Berari wah sekuat-kuatnya logo andang daya nang berari. Kan ngono. Logo kedai kan datang banjir ngombe nongkona. Wah, bare salat malak ya. Selamatan juru nyawa. Kan ngono. Neka gantep. Masa kan tetap ngentem malik banjir kali nongkona kan sementara banjir datang lihat kantono. Nah, ini dia. Kecuali banjir datang lihat kantono bukan mesin mai tekan salang palik ngono. Nah, tapi kalau misalkan banjirnya maka silakan. Ya, silakan. Diganti nanti sholatnya seperti itu ya. Amankan diri dulu. Kalau sudah di tempat yang aman, kondusif, nah baru di sana. Pada mara gempa. Dengan gempa sholat kan? Dendek mana injong masjid, neretet jendela doang, sepi sap langsung kan, wes embeh kadang jamaah dia tahu. Nah, terus sugulnya ini dulu dalam keadaan sholat, ya, sugulnya yang ngombe terus, ya rapat di luar. Bahwa artinya kepada cerita ketakutannya seperti itu, ya. Nah, ini yang kita alami. Jadi selamatan menjuluk diri, ya. Selamatan menjuluk diri, ya. Sama seperti ketika ada ular. Ketika ada ular, misalkan ditebus si gentenya mati, ya. Berari, dia tepu. Ya. Lun keke nih ada laun. Lamun dia tebunya mati, ya. Logo lamun arah tambah misalkan jauh deh. Sholat tuh di samping datang ular angkatan jama yang nonton mati lanjutan sholat seperti itu ya. Wallahu taala ala wa alam. Harus saya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terus. Terus. Ada. Iya. Iya. Aneh-aneh aja pertanyaannya. Kita di dalam pesawat. Pas waktu untuk sholat, tarik jam pesawatnya langsung. Terlanjutan ke sholat atau tidak? Sholat rompa malak sholatnya. Lamun wasrasnya sholat malak, sholat tobat ke sholat apa? Mesti jangan mati wah ini. Ya. Ngana bari nang ngambil wah pesawat tahu itu pesawat tri. Enggak seke judulnya no. Lamun mati tolak. Kan? Enggak dua judulnya no. Lamun mati tolak. Jadi tekumbang sholat tuh. Lanjut sholat bahkan lebih khusyuk di sholat. Ya. Lamun biasanya sholat cecengi salang jolet nak jatuh nangis sakun sholat. Kumbena sholat terakhir jamaah wahino. Dan aramalak sholat berikutnya no. Ya. Setelah itu disolatkan nanti. Nah, seperti itu ya.